そういう時は帰りますね。Oke guys, anyway welcome back ya di channel berbagi cara wahai para kaum culik yang beriman dan dermawan. Oke lah, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film horror trailer action dari negeri tetangga. Nah, film ini mengisahkan seorang waitress di sebuah kafe yang jatuh cinta dengan atasannya. Namun kisah cinta mereka tidaklah berjalan dengan mulus, yang dikarenakan mereka harus melewati rintangan yang menerjang di hadapan mereka. Oke lah, sebelum mulai filmnya, Mimin doakan agar kita semua selalu sehat dan diberikan kelancaran rezeki ya. Dan untuk yang menonton film ini, pastikan kalian sudah divaksin, sudah diswab, sudah cukup umur, dan sudah makan. Oke lah, tanpa banyak cincong di awal film, you guys, kita kocok alur ceritanya. Dongeng kali ini akan dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang bekerja sebagai seorang waitress di sebuah kafe bodong yang tak memiliki izin. Dan pada saat itu wanita tersebut sedang sibuk mengelap-ngelap lantai sembari ngobrol basa-basi busuk dengan seorang teman kerjanya. Nah, seorang wanita yang pastinya kalian tunggu-tunggu penampakannya ialah pemenang Piala Oscar de la Hoya, tidak lain dan bukan, please welcome Mbak Riho Fujimori. Dan si kakek legend yang bakal beruntung pada film kali ini, kita sebut saja namanya si Denso. Di sana terlihat dari tatapan mata Mbak Riho yang begitu tajam seperti mata elang, yang seakan-akan ia memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi dengan si kakek legend tersebut. Seleranya yang kakek-kakek gitu ya. Setelah selesai bekerja, saat Mbak Riho sedang hendak pergi ke loker, ia pun melihat si Denso yang sedang sibuk ngobrol dengan seorang wanita. Setelah diamati dan dicermati secara seksama, ternyata wanita tersebut adalah istri dari si Denso. Entah apa yang ada di benak dari Mbak Riho pada saat itu, seketika ia pun merasa cemburu karena melihat si Denso bersama istrinya yang begitu romantis. Saking bucin dan kebaperannya, sampai-sampai Mbak Riho pun harus terpaksa menangis melihat kemesraan mereka berdua. Lanjut cerita, keesokan harinya terlihat raut wajah Mbak Riho yang sangat murung karena telah mengetahui bahwa si Denso ini sudah memiliki seorang istri. Namun karena Mbak Riho sudah lama tak pernah mendapatkan asupan Nutrijel, ia pun langsung mendekati si Denso dan mengajaknya untuk bertaki-taki rumba. Sontak saja si Denso menjadi kaget dan mengatakan bahwa ia telah memiliki seorang istri. So-soan nolak aja nih si Denso nih. Ada tempeleng tarik binjai. Namun tetap saja Mbak Riho sudah tergila-gila dengan si Denso. Tanpa ampun dan amnesti, langsung mengkulum-kulum ular piton milik si Denso yang sudah tidak berbisa dan tak berbahaya lagi. Kemudian setelah selesai, Mbak Riho pun lalu beranjak pergi ke loker lagi nih untuk mengganti pakaiannya. Tak berselang lama, datanglah istri si Denso yang menghampirinya. Kemudian istrinya tersebut pun mengingatkan kepada Mbak Riho agar ia tidak mendekati si Denso dan mengancam akan memecat Mbak Riho jika masih macam-macam. Usut punya usut, ternyata istrinya si Denso ini adalah pemilik kafe yang tidak memiliki izin tersebut. Sontak saja membuat kita sebagai penonton menjadi sangat terkejut dan mengakibatkan Mbak Riho yang kini sangat ketakutan. Namun karena Mbak Riho sudah memiliki jam terbang cukup tinggi dan dijuluki si Raja Kancil, dengan mudahnya Mbak Riho pun dapat mengelabui dan meyakinkan istri si Denso tersebut.
Nah, saat Mbak Riho yang sedang mencuci gelas, ia pun masih teringat dengan ancaman dari istri si Denso. Mbak Riho yang berpegangan teguh dengan janjinya berusaha untuk selalu menjauhi si Denso dan bersikap dingin kepadanya. Melihat tingkah lakunya yang aneh, si Denso yang pernah menjadi detektif Conan ini langsung mencari tahu dan bertanya-tanya tentang apa gerangan dari kejanggalan sikap dari Mbak Riho. Ia pun segera menghampiri Mbak Riho dan menanyakan tentang apa yang telah terjadi dengannya. Lalu Mbak Riho pun menceritakan semuanya kalau istri si Denso tadi telah melabrak dan mengancamnya. Ya, karena si Denso tak mau kehilangan sarang ularnya, ia pun berusaha menenangkan Mbak Riho dan menggenggam tangannya. Merasakan suasana yang hening dan terasa dunia ini milik mereka berdua, sehingga ular piton yang tak berurat itu pun berhasil kembali melata di goa milik Mbak Riho. Keesokan harinya, terlihat si Denso sedang merapikan bar. Tak berselang lama, datanglah istrinya yang judes itu. Ternyata istrinya yang judes ini telah mengendus-endus dan mulai curiga kalau si Denso ini ada main di belakangnya. Namun di sini si Denso pun berusaha untuk mengelak seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa. Kemudian sepulangnya dari bekerja, si Denso pun langsung mendatangi apartemen Mbak Riho dengan alih-alih ingin curhat sedikit tentang istrinya yang sangat judes tersebut. Di sini Mbak Riho pun masih saja ketakutan dengan ancaman dari istrinya si Denso. Namun dengan jurus kadal bunting membelah lautannya pun, si Denso pun berusaha kembali untuk meyakinkan Mbak Riho dan berjanji akan melindunginya sampai akhir hayatnya. Alah, sok-sokan bijak kau. Tepet. Nenek kapal Denso. Aduh. Di suatu malam, kini Mbak Riho pun terlihat semakin sumringah dan sangat gembira. Di sana, ia pun sedang mengobrol dengan istrinya si Denso. Kemudian Mbak Riho pun berusaha untuk kembali mengelabui istrinya si Denso dengan cara memuji tentang si Denso di depan istrinya itu, dengan mengatakan kalau si Denso itu sangat bijaksana dalam mengurus bar dan kafe ini, dan selalu menceritakan sosok istrinya yang begitu perhatian kepadanya. Mendengar hal tersebut, istrinya si Denso pun menjadi senang dan tak lagi mencurigai Mbak Riho. Sehingga film pun berakhir. Ketika bar kafe tersebut sudah tutup, si Denso pun dengan leluasa dapat mengobrak-ngabrik pertahanan gawang milik si Riho dengan berbagai sudut angle kamera. Bagi Denso, ada. Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah hendaknya kita sebagai atasan harus memiliki sifat bijaksana dan selalu bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan kita. Jangan sampai terjadi seperti hal yang telah dirasakan oleh si Denso. Oke lah, jika kalian senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan juga kodenya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and bye-bye.